Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Papa dan El. Hari ini di tengah sukacita dan kebahagiaan Paskah, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Kita bukan hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi untuk merayakan kemenangan agung, yaitu titik balik yang mengubah sejarah dunia, yaitu kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu Papa dan El hari ini akan membagikan firman Tuhan dengan tema Kuasa Kebangkitan Kristus dari Kegelapan Menuju Terang, dengan nas yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 17 yang berbunyi, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Hari ini mari kita sejenak merenungkan kembali perjalanan yang membawa kita pada hari yang mulia ini. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Yesus anak Allah yang tunggal Tuhan kita mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa seluruh umat manusia di kayu salib. Kita menyaksikan kasih-Nya yang tak terhingga, pengorbanannya yang sempurna dan kematiannya yang terasa begitu kelam dan memilukan. Harapan seolah pupus, kegelapan menyelimuti hati para pengikutnya. Mereka kehilangan pemimpin, guru, dan sahabat terkasih. Kubur menjadi saksi bisu atas akhir dari sebuah perjalanan yang penuh kasih dan pengajaran. Namun kisah ini tidak berakhir di sana. Kegelapan kubur tidak mampu menahan terang ilahi. Batu yang besar yang menutup pintu kubur tidak dapat menutupi kuasa Allah. Pada hari yang ketiga terjadilah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang melampaui akal dan pemahaman manusia. Kristus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus bukanlah sekedar menghidupkan kembali seseorang yang telah mati. Ini adalah kemenangan atas dosa dan maut. Ini adalah bukti bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada segala kekuatan duniawi. Kebangkitannya adalah fondasi iman Kristen kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Jadi sebagai orang percaya, apakah makna kebangkitan Kristus bagi kita? Yang pertama adalah, kebangkitan Kristus adalah jaminan pengampunan dosa. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus telah membayar lunas hukuman atas dosa-dosa kita. Kebangkitannya adalah materai persetujuan Allah atas pengorbanannya. Kita yang percaya kepadanya tidak lagi terikat oleh belenggu dosa dan penghukuman yang kekal. Kita telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus memberikan kita harapan yang hidup. Kematian bukanlah akhir dari segalanya bagi orang percaya. Sebagaimana Kristus telah bangkit, demikian pula kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan pada akhir zaman. Kebangkitannya adalah sulung dari mereka yang telah meninggal. Kita memiliki harapan akan kehidupan kekal bersama Allah di surga. Dan yang ketiga adalah kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk hidup baru. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga diam di dalam diri kita yang percaya. Kuasa kebangkitan ini memampukan kita untuk melawan godaan dosa, hidup dalam kebenaran, dan menghasilkan buah-buah roh. Kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan yang keempat adalah kebangkitan Kristus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Kita telah menerima kabar baik tentang kemenangan Kristus atas maut. Sekarang tugas kita adalah untuk membagikan kabar sukacita ini kepada dunia melalui perkataan dan perbuatan kita. Biarlah orang lain melihat terang kebangkitan Kristus yang bersinar dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paskah bukanlah hanya tentang telur berwarna-warni atau perayaan musim semi. Paskah adalah tentang kemenangan kasih Allah yang dinyatakan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Paskah adalah tentang harapan baru, pengampunan dosa, dan kuasa untuk hidup yang diubahkan. Marilah kita sambut terang kebangkitan ini dalam hati kita. Biarlah sukacita Paskah memenuhi setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, yang memiliki pengharapan kekal, dan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini.
Sebagaimana Kristus telah bangkit dan mengalahkan kegelapan, demikian pula kita melalui imannya kepadanya dapat berjalan dalam terang kemenangannya. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian dulu firman dari Papa dan El untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.